Jangan pernah sentuh uang orang tua ini kalau kamu tidak siap menghadapi balasannya. Karena ini dimulai dari sebuah penipuan online yang terlihat sepele. Sampai mereka sadar, mereka sudah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh lagi. Seorang mantan agen rahasia yang sekarang hanya dikenal sebagai peternak lebah. Dan ketika dia mulai bergerak, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Karena ini bukan lagi soal uang, ini soal keadilan. Dan inilah film dimulai dengan seorang pria bernama Adam Clay. Dia hidup sendirian di sebuah tempat terpencil, jauh dari keramaian kota. Setiap hari dia hanya mengurus lebah, memanen madu, dan menjalani hidup yang sangat tenang. Tidak ada yang mencurigakan dari dirinya. Bagi orang lain, dia hanyalah peternak lebah biasa yang hidup sederhana. Tapi sebenarnya, Adam menyimpan masa lalu yang tidak diketahui siapapun. Adam tinggal di properti milik seorang wanita tua bernama Nyonya Parker. Dia menyewa gudang kecil dari Nyonya Parker untuk usaha peternakan lebahnya. Nyonya Parker adalah wanita baik hati. Dia juga aktif dalam kegiatan amal dan sering membantu banyak orang. Adam sendiri sangat menghormatinya. Bahkan dia sudah menganggap Nyonya Parker sebagai keluarga sendiri. No one's ever taken care of me before. I just wanted to thank you for putting up with me. Di waktu yang sama, Nyonya Parker sedang menggunakan laptopnya. Tiba-tiba muncul peringatan virus di layar komputernya. Ada nomor bantuan yang terlihat resmi. Karena panik dan tidak paham teknologi, dia langsung menghubungi nomor itu. Di seberang telepon, seorang menjawab dengan suara tenang dan profesional. Can you type this? Friendlyfriend.net. Pelaku itu berpura-pura sebagai layanan teknisi. Sedikit demi sedikit, dia mulai mengarahkan Nyonya Parker. Okay. There is actually a software package that you can download that would allow me to reinstall remotely. Pelaku meminta akses ke komputer Nyonya Parker dengan alasan untuk memperbaiki sistem karena percaya Nyonya Parker mengikuti semua instruksi tersebut. You log into that account and verify the transfer, please, Ms. Parker? Yes, there's Sampai akhirnya mereka berhasil mendapatkan akses ke rekeningnya dan pelan-pelan uang itu mulai diambil. Total kerugian mencapai 2 juta dolar, bukan uang pribadi saja, tapi juga dana amal yang dia kelola. hello? What did I do? Di beberapa waktu kemudian, Adam datang ke rumah Nyonya Parker seperti biasa. Dia hanya berniat memberikan madu, tapi saat masuk ke dalam rumah, suasananya terasa aneh dan sangat sepi. Dan ketika dia masuk lebih jauh, dia menemukan Nyonya Parker sudah meninggal dunia. Diduga kuat, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Is this Parker? Tidak lama kemudian, FBI datang ke lokasi kejadian. Salah satu agen yang terlibat adalah Verona. Dia juga adalah anak dari Nyonya Parker sendiri. Saat melihat Adam berada di tempat kejadian, Verona pun langsung curiga. Dan dalam pikirannya, Adam adalah pelaku utama. But what the fuck were you doing in her house? Polisi dan FBI mulai menyelidiki kasus tersebut. Adam kemudian diperiksa karena dia orang terakhir yang terlihat bersama korban. Namun setelah pemeriksaan tidak ditemukan bukti bahwa Adam adalah pelaku dan akhirnya dia dibebaskan. Hands tested negative for gunshot residue. Seems, sadly, it was suicide. Setelah kasus kematian ibunya, Verona mulai memeriksa lebih dalam. Dia menemukan jejak transaksi mencurigakan. Kenapa rekening ibunya kosong total? Dan kenapa semua uang donasi juga ikut hilang? Dari sini Verona mulai curiga, ini bukan sekedar tragedi biasa. Semua mengarah ke skema penipuan online yang sangat rapi. Oh my god.
Di sisi lain, Adam tidak tinggal diam. Setelah tahu apa yang terjadi pada Nyonya Parker, dia mulai menghubungi kontak lamanya, seseorang dari masa lalunya yang masih memiliki akses ke sistem lama. Dia meminta lokasi para pelaku penipuan itu, dan dalam waktu singkat lokasi mereka ditemukan. You found them. Sure. But who are these people? I'm gonna find out. Adam langsung bergerak. Dia datang ke lokasi perusahaan penipuan tersebut. Tanpa banyak bicara, dia masuk membawa bahan bakar. Whoa. The hell you think you're going, pal? Private property and you're trespassing. I'm going inside. Di dalam gedung, dia memperingatkan semua orang. Ini bukan lagi ancaman, ini peringatan terakhir. Tapi mereka meremehkannya. Need your attention, please. Repeat after me. We'll never steal from the weak, the vulnerable again. Situasi pun berubah cepat. Adam mulai melumpuhkan para penjaga. Semua sistem perusahaan itu mulai kacau. Dan pada akhirnya gedung tersebut terbakar dan hancur. Semua data dan bukti di dalamnya pun ikut lenyap. Di balik perusahaan itu ada nama besar yang mulai muncul, yaitu Derek. Oh, he had a hat. Okay. Yeah, the call center's gone. Dia bukan pekerja biasa, dia adalah pengendali utama jaringan tersebut. Saat mendengar gedungnya dihancurkan, dia langsung marah dan memerintahkan orang-orangnya untuk mencari pelaku tersebut. Like, what if I find this guy? Then what? You get a wrecking crew together and you go Goodfellas on him, understand? Yeah, no, I understand. Di sisi lain, Verona mulai menyambungkan titik-titik kejadian, kematian ibunya, kebakaran gedung, dan serangan terhadap jaringan penipuan. So, firefight all the CCTV footage. Semua mengarah ke satu orang, yaitu Adam Clay. Tapi Verona belum yakin, karena semakin dia lihat, semakin dia sadar. Adam tidak menyerang tanpa alasan. All frequent flyers with perjury, fraud, and cyber beeps. This is just the tip of like 20 spears, right? Scene berpindah ke anak buah Derek yang datang tanpa peringatan. Begitu masuk ke gudang Adam Clay, semuanya langsung berubah jadi kekacauan. Sarang lebah dihancurkan, barang-barang berantakan, dan mereka pikir itu sudah cukup. Tapi tiba-tiba Adam muncul, tanpa kata, tanpa peringatan. Perkelahian pun pecah dalam sekejap. Satu orang jatuh, begitupun yang lainnya. Gerakan Adam cepat, brutal, dan tidak memberi kesempatan. Dalam hitungan detik, situasi berbalik total. Dan saat yang terakhir masih mencoba bangkit, dia baru sadar satu hal. Mereka bukan sedang menyerang peternak lebah biasa. Verona juga terus menyelidiki dari sisi FBI. Dia mulai sadar bahwa Adam bukan kriminal biasa. Semua target yang dihancurkan selalu terkait dengan jaringan penipuan yang sama. You think there's even the remotest chance that the dude who burned down United Data Group, same guy renting the spot from your mother? The beekeeper. Tapi masalahnya cara Adam bertindak terlalu ekstrim. Itu yang membuatnya tetap dianggap berbahaya. That's a new one. You good? Sementara itu, orang-orang Derek akhirnya menemukan sesuatu. Adam Clay bukan orang biasa. Dia punya latar belakang yang sangat rahasia. Fuck is he? Tell me who he is right now. Oh, a fucking beekeeper. He fucks with beehives. What's he saying about bees? Dan semakin mereka gali, semakin jelas bahwa Adam adalah mantan bagian dari program khusus pemerintah. Sesuatu yang biasa disebut beekeeper. You've disturbed the beekeeper. If a beekeeper says you're gonna die, you're gonna die. There's nothing I can do or anybody else to stop it. Karena situasi makin tidak terkendali, pihak dalam sistem akhirnya mengirim seseorang, agen beekeeper lain. Tujuannya jelas, menghentikan Adam. Agen ini dikirim karena dianggap mampu menangani situasi ekstrim, tapi yang terjadi justru sebaliknya. The current active beekeeper is aware of the issue and is going to be taking things from here. You can rest easy, old friend.
Agen Beekeeper baru itu akhirnya menemukan Adam. Pertarungan pun tidak bisa dihindari, dan ini bukan pertarungan biasa, karena keduanya punya kemampuan yang sama-sama tinggi. You've been a busy bee. Namun pengalaman Adam jauh lebih matang. Pertarungan pun berakhir cepat, dan agen itu berhasil dikalahkan. Di sisi lain, Verona mulai berada di posisi sulit. Secara hukum, Adam jelas melakukan kekerasan, tapi secara fakta, semua yang dia hancurkan adalah pusat penipuan besar. Verona pun mulai ragu, apakah Adam benar-benar pelaku kejahatan, atau justru seseorang yang sedang membersihkan kejahatan. And that way, where Adam Clay's headed? Boston. Let's go. Kegagalan demi kegagalan membuat situasi semakin tidak terkendali. Welles akhirnya ikut turun langsung. Dia adalah sosok berpengaruh yang punya akses ke jaringan intelijen tingkat tinggi. Dia mulai melihat ini bukan lagi kasus kriminal biasa, tapi ancaman terhadap sistem yang lebih besar. There are programs even I wasn't privy to. Untuk memahami siapa Adam sebenarnya, Welles akhirnya mendapatkan penjelasan tentang Beekeeper. So your problem? He's retired from the program. No longer active. Well, that changes everything. Beekeeper bukan organisasi biasa. Mereka adalah unit rahasia yang bekerja di luar sistem hukum formal. Tugas mereka hanya satu, menjaga stabilitas sistem dengan cara apapun. Jika ada gangguan yang merusak sistem, mereka yang akan turun tangan. I don't know how else to say this. Of a beekeeper. Wait, a beekeeper? Masalahnya sekarang, Adam bukan lagi bagian dari sistem itu, tapi dia masih punya kemampuan yang sama seperti mereka, dan itu membuatnya sangat berbahaya di mata organisasi, karena dia bertindak di luar kendali. Whoever doesn't want to die this evening can in an orderly fashion. Karena ancaman semakin besar, Welles mengumpulkan pasukan terbaik. How are you, my friend? Good to see you, sir. Good to see you. Sit down, make yourself comfortable. Mantan tentara, agen khusus, hingga unit keamanan privat. Tujuannya hanya satu, menghentikan Adam Clay dengan segala cara. Mr. Pettis, you should get your people moving. Sementara itu, Verona semakin dalam memahami kasus ini. Dia mulai melihat pola yang jelas. Semua yang dihancurkan Adam selalu berhubungan dengan penipuan besar. My colleague and I believe that 3 major crime scenes in our area are connected to a single subject, Adam Clay. Dan semua korban berasal dari sistem yang sama. Tapi tekanan dari FBI membuatnya tetap harus menganggap Adam sebagai ancaman. The deputy director's flying up from DC to see us. This is your fault. Di sisi lain, Adam mulai masuk lebih dalam ke jaringan yang lama. Dia menggunakan akses dari masa lalunya. Dan berhasil mendapatkan informasi penting, lokasi pusat operasi jaringan penipuan yang lebih besar. Ini bukan lagi kantor kecil, tapi sistem terpusat. Pasukan elit pun mulai dikerahkan. Jejak Adam semakin sempit, tapi setiap kali mereka mendekat, Adam selalu sudah selangkah lebih maju, seolah dia tahu semua langkah mereka. She was an educator, Mom. Yesterday she shot herself. She took $2 million from a charity she ran. Dan di titik ini semua orang sadar satu hal, ini bukan perburuan biasa, ini perang satu orang melawan sistem. Nobody's untouchable. Sometimes when the hive is out of balance, you have to replace the queen. Derek akhirnya bersembunyi di tempat paling aman yang dia punya, yaitu rumah ibunya, yang ternyata adalah Presiden Amerika Serikat. Madam President, you look spectacular. Seluruh area dijaga ketat oleh pasukan gabungan, FBI, keamanan negara, hingga tentara bayaran. Semuanya sudah disiapkan, karena semua orang tahu Adam pasti akan datang ke sini. He has a little talent, doesn't he? Really fucking terrifying. Yeah.
Adam mulai bergerak dengan cara yang sangat rapi. Dia masuk melalui jalur bawah tanah dan sistem pembuangan. Satu persatu sistem keamanan dia lewati. Dia tidak terburu-buru karena targetnya sudah jelas, yaitu Derek. Di dalam rumah presiden, suasana sedang tegang. Derek bersama ibunya, sementara pihak keamanan terus berjaga di semua titik. Di saat yang sama, Adam sudah berhasil masuk ke area dalam tanpa diketahui siapapun, dan dia mulai bergerak mendekati target. Di sisi lain, hubungan antara Derek dan ibunya mulai retak. Sang presiden baru mengetahui bahwa anaknya terlibat dalam skema penipuan besar, dan itu semua terjadi tanpa sepengetahuannya. Tapi situasi semakin buruk karena semua ini sudah terlanjur menjadi skandal besar. You understand? You did this, right? You broke the rules. You didn't hear that. Adam akhirnya ketahuan. Pasukan keamanan langsung bergerak menangkapnya, tapi Adam sudah terlalu dalam masuk ke dalam sistem mereka. He's here. He's in the house. Assault team, saddle up! Let's move, boys. Pertarungan besar pun terjadi di dalam rumah presiden. Lorong demi lorong menjadi medan pertempuran, dan banyak pasukan tumbang satu persatu. Salah satu lawan terkuat akhirnya muncul, seorang pembunuh bayaran elit bernama Lazarus. Dia dikirim khusus untuk menghentikan Adam. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Lazarus bahkan sempat melukai Adam. Tapi pengalaman dan ketenangan Adam membuatnya tetap unggul, dan akhirnya Lazarus berhasil dikalahkan. Thank you. Welles pun mencoba berbicara langsung dengan Adam. Dia meminta Adam berhenti dan menyerahkan diri. Tapi Adam sudah tidak bisa mundur lagi, karena ini bukan lagi soal hukum. Ini soal balas dendam atas orang yang sudah dia anggap keluarga. Go back, live a quiet life. Laba's dead. I know, I'm sorry. We wouldn't need beekeepers if it wasn't for men like you. I believe there's good in the universe. Dan akhirnya Adam berhasil masuk ke ruangan tempat Derek berada. Derek pun panik dan mencoba melarikan diri. Dia bahkan menjadikan ibunya sendiri sebagai tameng. Situasi menjadi sangat kacau. Drop the weapon! Drop it! Dan di momen itu semua keputusan akhirnya jatuh pada Adam. You decided you work for the law, or for justice. I want this. Bye, Mom. Di tengah kekacauan itu, Derek akhirnya ditembak dan tumbang. Kekuasaan dan sistem yang dia bangun runtuh seketika. Semua jaringan penipuan yang dia kendalikan akhirnya terbongkar. Setelah semuanya selesai, dia pergi dari lokasi, menghilang tanpa jejak, seperti tidak pernah ada di sana. Verona pun melihat Adam, tapi dia membiarkan Adam pergi, karena di dalam hatinya, dia tahu Adam tidak sepenuhnya salah. Dia hanya menjalankan keadilan dengan caranya sendiri, dan dari sana kasus ini resmi berakhir. Goodbye, Adam Clay. Dan itulah kisah The Beekeeper. Semua cerita tentang satu penipuan kecil yang berubah menjadi bencana besar. Dan seorang pria yang memilih turun tangan sendiri saat semua sudah terlambat. Kadang di dunia ini yang kelihatan tenang justru paling berbahaya kalau sudah tersentuh hal yang salah. Oke, segitu dulu cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis di Pengabdi Rebahan. Sampai ketemu di video berikutnya.